Firman yang meneguhkan tentang hidup berkelimpahan. Saudara, di dalam kehidupan kita di dunia ini, saya percaya kita rindu mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Ya, tentu saja yang paling utama adalah kehidupan kekal. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, setiap kita juga rindu mengalami berkat-berkat Tuhan, dan kita mengalaminya dalam kelimpahan. Dan memang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada janji-janji firman Tuhan, ada ayat-ayat firman Tuhan yang menjanjikan bagi umat-umatnya tentang hidup berkelimpahan. Itu yang akan kita renungkan bersama saudara. Di dalam video ini kita akan renungkan 5 ayat firman Tuhan yang luar biasa tentang hidup berkelimpahan. Yang pertama, Amsal pasal 13 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara, prinsip pertama yang ditegaskan di dalam ayat ini untuk kita sebagai umat-umat Tuhan mengalami kelimpahan adalah bukan hanya kita memiliki keinginan, bukan hanya hati kita dipenuhi oleh keinginan. Kenapa? Karena keinginan saja tanpa satu aksi, satu tindakan, maka keinginan itu akan sia-sia, kata firman Tuhan. Tetapi yang ditegaskan di sini adalah bahwa keinginan kita harus dibuktikan, ditindaklanjuti dengan kerajinan. Karena dikatakan di sini hati orang rajin diberi kelimpahan. Adakah saudara memiliki kerinduan dalam hidup saudara? Adakah saudara memiliki keinginan untuk mengalami kelimpahan dari Tuhan? Tentu saja setiap kita menginginkannya. Tetapi jangan biarkan keinginan tinggal keinginan saudara. Jangan biarkan mimpi tinggal mimpi. Tetapi mari kita buktikan apa yang menjadi keinginan kita itu melalui satu tindakan, yaitu dengan rajin mengejarnya. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita impikan? Mari lakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk menuju ke sana, dan mari kita kerjakan dengan rajin dan konsisten. Kalau seseorang merindukan satu bangunan rumah, dia rindu satu bangunan rumah yang selesai utuh, maka tidak bisa tidak, semua langkah-langkahnya harus ada, mulai dari membangun pondasinya, dan kemudian mulai dari meletakkan batu demi batu. Dan tidak akan ada terwujudnya satu rumah yang indah yang bisa ditempati jika tidak ada orang yang rajin dan konsisten, yang terus menaruh batu demi batu, batu demi batu, batu demi batu, batu demi batu, sampai bangunan itu semua selesai. Tidak akan bisa terbangun satu rumah dengan bermalas-malasan, tetapi itu akan bisa terjadi jika ada orang yang terus rajin dan konsisten untuk meletakkan batu demi batu dan menyelesaikannya. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang kita inginkan? Apakah saudara sedang melakukan hal-hal yang membuat saudara akan menuju kepada apa yang saudara inginkan? Apakah saat ini kalau saudara menginginkan satu impian dan saudara sedang melakukan tindakan-tindakan yang akan menuju ke sana dengan penuh kerajinan? Saudara, rajinlah untuk mengerjakan, untuk melakukan apa yang bisa saudara kerjakan, apa yang bisa saudara lakukan untuk menuju atau mewujudkan apa yang menjadi impian saudara. Mari maju terus, rajinlah. Firman Allah begitu banyak kita temukan bahwa Dia mendidik, Tuhan mendidik umat-umatnya untuk hidup rajin, untuk hidup giat, supaya kita mencapai apa yang menjadi kerinduan kita. Ayat kedua saudara adalah dari Amsal pasal 21 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan.
Saudara, masih prinsip yang sama yang ditekankan di dalam ayat ini, yaitu tentang rajin untuk kita memperoleh kekayaan, rajin untuk mengalami kelimpahan. Jadi orang yang rindu untuk mengalami kelimpahan dalam hidupnya, rindu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupnya, sekali lagi firman Allah ini menegaskan bahwa kita harus rajin. Nah, tetapi selain rajin, hal yang juga ditekankan di sini adalah tentang rancangan. Jadi bukan hanya kita rajin bekerja, rajin terus melakukan apa saja yang bisa dilakukan, tetapi hal yang ditegaskan di sini untuk kita mengalami kelimpahan, saudara, adalah tentang rancangan. Artinya satu persiapan. Kalau kita mau mengalami satu kelimpahan, kita harus membuat rancangan-rancangan, kita harus membuat strategi, kita harus membuat rencana-rencana untuk menuju ke sana. Dan setelah rancangan, rencana, strategi itu kita buat, maka firman Allah ini tadi berkata, kita harus mengerjakannya dengan rajin. Maka kalimat firman Tuhan tadi berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Ya saudara, kalau dalam hidup ini kita merancang dengan baik, kita menyusun strategi dengan baik, kita menyusun rencana dengan baik, lalu kita mengerjakannya dengan penuh kerajinan, maka pada akhirnya rancangan dan kerajinan itu mendatangkan kelimpahan. Tetapi selanjutnya juga ayat ini berkata bahwa tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ada hal yang diperingatkan Tuhan di sini. Selain kita punya rancangan dan mengerjakannya dengan penuh rajin, ada hal yang dilarang, yaitu tergesa-gesa. Artinya tidak melangkah, tidak bekerja sesuai dengan aturan. Jadi artinya saudara, bahwa kerajinan itu selalu harus ada pada koridor rencana, rancangan yang sudah kita buat. Karena tergesa-gesa hanya akan mendatangkan kekurangan, tergesa-gesa hanya akan mendatangkan masalah. Nah, jadi saudara, persiapkan, susun strategi, susun rencana dalam kehidupan saudara untuk menuju kelimpahan hidup, untuk meraih kelimpahan daripada Tuhan, dan kerjakanlah semuanya dengan rajin, jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa hanya mendatangkan masalah. Selanjutnya saudara, dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah saudara, ada satu ayat yang sangat terkenal tentang kelimpahan, di mana di ayat ini Tuhan berjanji, bahkan dia menantang umat Tuhan. Dia berkata begini, jika kamu melakukan ini, lalu kemudian pada akhirnya dia berkata, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu berkelimpahan. Jadi Tuhan berkata, aku akan mencurahkan berkat bagimu berkelimpahan. Ku buka tingkap-tingkap langit, ku curahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Wow saudara, saya percaya setiap kita pasti merindukan janji Tuhan dalam ayat ini digenapi dalam hidup kita. Tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat Tuhan dicurahkan sampai berkelimpahan dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya merindukan itu, maka di awal kalimat dalam Maleakhi 3 ayat 10 ini dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, untuk kita mengalami berkat Tuhan berlimpah-limpah, Tuhan menegaskan dalam ayat ini bahwa bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, yaitu ke rumah Tuhan.
Artinya kita dituntut untuk membawa persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Kita dituntut untuk membayar persepuluhan kita. Apa itu persepuluhan, saudara? 1/10 dari penghasilan kita. Dan Tuhan mau itu kita serahkan ke rumah ibadah. Kita serahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai satu pengakuan bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Kita terima 100% berkat Tuhan, kita serahkan 10% berkat Tuhan. Itu sebagai satu pengakuan bahwa semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Sebenarnya semuanya juga milik Tuhan. Yang 90% ada pada kita itu juga milik Tuhan. Dan tidak boleh kita pergunakan untuk sembarangan, untuk melakukan dosa dan sebagainya. Karena semuanya milik Tuhan juga. Tetapi sebagai pengakuan bahwa semuanya milik Tuhan, maka kita membayar persepuluhan. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara melakukan itu? Apakah saudara membayar persepuluhan saudara? Ini ayat firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan ini berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Lalu dia berkata, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, mari kita kembalikan milik Tuhan. Mari kita bayar persepuluhan kita kepada Tuhan, dan biar Tuhan mencurahkan berkatnya berkelimpahan bagi kita. Ayat selanjutnya, saudara, adalah Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, prinsip hidup berkelimpahan di dalam ayat ini adalah ketika kita rela berbagi. Karena dikatakan siapa menyebar harta, ia akan bertambah kaya. Siapa yang menghemat akan selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat kepada orang, berbagi berkat kepada orang, diberi kelimpahan, kata firman Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara rindu mengalami kelimpahan, rindu mengalami berkat-berkat Tuhan, rindu diperkaya oleh Tuhan, mari kita belajar berbagi, saudara. Karena Tuhan sudah menetapkan satu prinsip, orang yang rela berbagi, itulah orang yang akan diberi kelimpahan, itulah orang yang akan diberi kekayaan oleh Tuhan. Jadi lihat sekeliling saudara, adakah orang-orang yang membutuhkan? Lihat siapa, mungkin keluarga saudara atau orang-orang lain yang hidupnya susah sedangkan saudara memiliki berkat-berkat Tuhan. Mari belajar berbagi, karena orang yang belajar berbagi akan dilimpahi. Kita berbagi bagi orang lain bukan dengan tujuan supaya aku diberkati, bukan, tetapi memang supaya orang-orang lain bisa tertolong. Dan dengan prinsip seperti itu, saudara, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan memberkati kita. Ayat terakhir, saudara, tentang hidup berkelimpahan adalah Matius pasal 25 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, ini konteksnya adalah tentang talenta, di mana ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Tetapi yang menerima 1 itu menyembunyikan, tidak mengembangkan talenta yang diberi bagi dia. Nah, di sana Tuhan berkata bahwa ambillah yang punya 1 itu dan beri kepada yang 5. Artinya apa, saudara? Yang 5 tadi sudah melipat gandakan. Talenta yang dia punya sudah berlipat kali ganda. Tetapi apa yang jadi milik yang punya 1 talenta yang tidak dikembangkan, diambil juga daripadanya dan diberi kepada yang 5 talenta.
Artinya saudara, betapa dahsyatnya orang-orang yang rajin mengembangkan talenta yang Tuhan beri, rajin mengerjakan talenta yang Tuhan beri, maka kepada orang itu akan diberi kelimpahan, kelimpahan, dan kelimpahan. Mari kita lihat dalam hidup kita saudara, apa potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Dan jangan biarkan potensi itu terpendam dan padam dan mati, tetapi kembangkanlah potensi itu saudara, supaya potensi itu semakin berkembang dan Tuhan memakai itu untuk melimpahkan berkat bagi kita. Saudara pasti punya potensi-potensi dalam hidupmu, kembangkan itu dan biarlah Tuhan memakai itu untuk memberkati engkau berkelimpahan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur kita sudah merenungkan 5 ayat firman Tuhan tentang hidup berkelimpahan. Saudara, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, dan biarlah kita juga melakukan bagian kita, apa yang dituntut oleh firman Tuhan untuk kita lakukan, yaitu kita harus hidup rajin, kita harus mengembalikan milik Tuhan, kita harus rela berbagi, dan kita harus mengembangkan talenta yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita lakukan semuanya itu dengan cara yang terbaik, dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya untuk mencurahkan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, dan alamilah kelimpahan dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.